Asep. Bang Kasep, Heeh. Bang Kasep. Seperti Ya, apa, Pak? ya kemarin alhamdulillah pada hari kemarin itu Senin ya, Ya. Senin tanggal 10 bulan Juli 2023 telah dilakukan sosialisasi program Mangkasep di Pantai Senggelang. Nah, program Mangkasep ini merupakan sebuah pilot project pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengelolaan sampah ya di Pantai Senggelang. Proyeknya nanti setelah berhasil di Senggelang nanti akan dikembangkan di daerah yang lain. Nah, program Mangkasep ini merupakan program pengolahan sampah yang melibatkan bukan hanya petugas pemungut sampah, petugas kebersihan maupun pengelola kebersihan, tetap melibatkan wisatawan itu sendiri di dalam mengelola sampah. Ada tiga eh, ada tiga tahapan dalam program Mangkasep ini dalam mengolah sampah. Yang pertama, edukasi kepada wisatawan. Yang kedua adalah polisi sampah. Yang ketiga adalah pengolahan sampah di tempat. Yang pertama, edukasi kepada wisatawan. Jadi memberikan pemahaman kepada wisatawan, pengetahuan dan pemahaman lah kepada wisatawan, agar wisatawan itu tidak membuang sampah tetapi menyimpan sampah pada tempat sampah yang mereka sediakan. Jadi wisatawan yang masuk ke lokasi wisata, dalam hal ini Pantai Senggelang, itu harus membawa 3 kantung kresek untuk menyimpan sampah yang mereka hasilkan ketika berada di lokasi wisata. Yang pertama, untuk sampah ada kantong plastiknya. Untuk untuk menyimpan sampah organik, sampah yang berasal dari sisa makanan, untuk tumbuh-tumbuhan dan sebagainya lah. Yang kedua, ada kantong plastik untuk menyimpan sampah anorganik seperti plastik lah. Seperti botol aqua gitu kan, botol aqua, gelas aqua, atau sampah organik yang bisa dijual ke bank sampah gitu kan, atau yang bisa didaur ulang, atau yang bisa dimanfaatkan oleh pemulung untuk dijual kan gitu. Yang ketiga, menyediakan kantong plastik untuk menyimpan sampah residu. Residu itu yang misalnya yang bukan organik, yang bukan berasal dari makanan, sisa-sisa makanan, dan ataupun dari sampah tumbuh-tumbuhan gitu, daun dan sebagainya, dan bukan dari sampah yang bisa didaur ulang, misalnya kantung plastik bekas bungkus itu keripik ya, bekas bungkus misalnya ciki, kan itu mau tidak laku oleh pemulung kan, tidak diambil oleh pemulung, tidak didaur ulang. Nah, itu sampah yang namanya residu gitu kan. Jadi itu dimulai dari pintu masuk pos tiket sudah ditanyakan oleh wisatawan, Bapak Ibu, apakah sudah membawa kantong plastiknya untuk misalnya menyimpan sampah yang Ibu hasilkan nanti ketika berwisata di Pantai Senggelang atau belum? Oh belum. Oh mohon maaf. Nah, yang bisa masuk ke Pantai Senggelang itu adalah wisatawan yang sudah menyiapkan kantung plastik, 3 buah kantung plastik, organik, anorganik, dan residu. Kalau belum, kami menyediakan gitu kan. Menyediakan, silakan Bapak dan Ibu bisa membelinya gitu. Pokoknya masuk ke Pantai Senggelang, Bapak dan Ibu wisatawan harus syaratnya membawa 3 buah kantung plastik untuk menyimpan sampah yang mereka hasilkan. Kemudian setelah ada di lokasi Pantai Senggelang, lokasi wisatanya, di areal lokasi daya tarik wisatanya, ya mereka perilaku wisatawan itu di dalam memperlakukan sampah yang mereka hasilkan diawasi dan dikendalikan agar mereka menyimpan sampah yang dihasilkan pada ketiga tempat kantung plastik yang disediakan untuk masing-masing jenis sampah yang mereka hasilkan itu oleh polisi sampah.
Jadi di lapangan ada polisi sampah yang memperhatikan, mengawasi, mengendalikan perilaku pengunjung supaya tidak membuang sampah sembarangan, agar mereka menyimpan sampah yang dihasilkannya itu pada 3 jenis kantong plastik untuk 3 jenis, untuk masing-masing 3 jenis apa itu sampah yang dihasilkan gitu. Apabila ada yang misalnya membuang sampah sembarangan, harus polisi sampah ini harus mengingatkan, memberikan teguran agar sampah yang dibuang itu diambil kembali, kemudian dimasukkan dalam kantong plastik yang sudah disediakan. Gitu. Jadi untuk memastikan polisi sampah ini agar tidak ada pengunjung yang membuang sampah sembarangan, tapi memastikan bahwa pengunjung itu menyimpan sampah yang dihasilkannya pada kantong plastik yang mereka sudah sediakan atau sudah bawa. Kemudian setelah kantong plastiknya terisi sampah, maka sampah itu yang sudah berisi pada 3 buah kantong plastik, apabila misalnya hanya 2 buah jenis sampahnya, nggak usah misalnya sampai 3 buah kantong plastik, cukup 2 buah. Kemudian mereka membuangnya pada tempat sampah yang memang masing-masing sudah dikelompokkan gitunya. Ada 3 buah tong sampah, untuk tong sampah menampung sampah organik, anorganik dan residu gitu kan. Nah setelah ada di tong sampah, nanti diambil oleh petugas gitunya, petugas kebersihan. Jadi petugas kebersihan itu mengambilnya bukan dari taman ya, tetapi dari tempat sampah, karena di taman mah dipastikan harus sudah tidak ada sampah yang berserakan. Nah nanti diambil oleh petugas dari tempat sampah, dari ketiga jenis tempat sampah itu ke tempat pengolahan sampah yang sudah disediakan di areal Pantai Sangilang. Jadi ada arealnya di dekat Teletubbies, begitu Teletubbies. Nah jadi nanti diolah di sana. Yang anorganik plastik tempatnya sudah ada tempatnya di mana, kemudian yang organik tempatnya harus di mana, kemudian yang residu tempatnya harus di mana. Kemudian yang organik diolah menjadi pupuk kompos di lokasi itu menggunakan mol. Mol itu adalah mikroorganisme lokal, jadi sejenis ragi yang bisa menguraikan gitu kan ya, sampah-sampah organik yang diolah menjadi sebuah kompos. Tentu untuk mengolah sampah organik menjadi sebuah kompos itu tidak cukup hanya bahannya itu sampah organik, tapi perlu ditambahkan dengan kotoran hewan gitu kan. Kotoran hewan kebetulan banyak di Sangilang itu kotoran hewan sapi. Dengan kotoran hewan sapi, kemudian dengan tai gergaji gitu. Bekas gergajian lah, tai gergaji. Kemudian baru diberi mol sehingga dihasilkanlah sebuah sampah. Prosesnya itu 4 hari bisa dari sampah bisa menjadi kompos, sampah organik bisa menjadi kompos yang nantinya bisa digunakan sebagai pupuk gitu. Untuk yang tadi yang sampah anorganik itu bisa dijual ke bank sampah atau bisa diberikan kepada pemulung. Jadi pemulung itu mengambil botol aqua, gelas aqua tidak dari lokasi area taman, tetapi dari tempat pengolahan sampah atau TPS atau tempat pengolahan sampah akhir sebetulnya, tempat pengolahan TPSA gitu, bukan TPA. tempat pembuangan sampahnya akhirnya. TPA itu tempat pembuangan akhir sampah, tapi ini mah tempat pengolahan sampah akhir gitu kan. Kemudian yang residu itu rencananya itu ya akan diupayakan ada mesin pencacahnya, sehingga yang tadinya bekas bungkus keripik, bungkus ciki dan sebagainya itu bisa dicacah menjadi kecil-kecil gitu. Kemudian yang residu juga sama diolah lagi menggunakan itu mol tadi, ragi yang bisa menguraikan gitu kan, sampah itu menjadi bahan yang berguna gitu kan.
Sehingga dengan demikian tidak ada lagi sampah, tapi dari tadinya bukan sampah menjadi sampah dan menjadi bukan sampah tetapi material-material yang dibutuhkan seperti itu dan akan dipantau implementasinya. Kemarin sosialisasi, kemudian ada demo, kemudian tanggal 15 nanti ada praktik pengolahan tadi sampah organik menjadi kompos, itu tanggal 15 Juli rencananya. Kemudian setelah itu ada implementasi, dan implementasinya itu diawasi, dimonitor oleh Dinas Pariwisata dan Kabupaten Garut dan juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat seperti itu. Untuk sementara di pantai Sayanggelang dulu Pak, atau akan melebar ke tempat lain? Pilot project yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat itu adalah pantai Sayanggelang. Jadi belum ada kegiatan atau program, belum diberlakukan program Mangkasep di daerah yang lain. Hanya Sayanggelang Garut aja. Baru di Garut itu tempatnya, lokasinya di DTW Pantai Sayanggelang. Nah nanti setelah berhasil ini akan dikembangkan pilot project untuk informasi dari Provinsi Jawa Barat, dari Dinas Pariwisata dan Provinsi Jawa Barat di kabupaten yang lainnya, dan juga yang memiliki pantai. Yang bukan hanya pantai, pokoknya mah di tempat-tempat wisata gitu kan. Yang penting mah kan edukasi pengelolaan sampah kan gitu. Kemudian selain itu juga ada SOP-nya seperti tadinya pada saat pengunjung masuk ke pintu masuk, maka diberikan edukasi kan, ditanyakan apakah sudah membawa kantong plastik untuk menyimpan sampah yang nanti akan dihasilkan oleh Bapak dan Ibu pengunjung atau belum kan gitu. Nah, dimulai dari itu dulu, kemudian kalau sudah dipersilahkan membeli tiket. Kalau belum dipersilahkan membeli kantong plastik dulu disediakan oleh PT. Sebelum membeli tiket gitu. Setelah masuk nanti diawasi kan gitunya. Perilaku pengunjung itu diawasi oleh polisi sampah gitu kan, supaya mereka membuang sampah pada 3 kantong plastik untuk masing-masing tadi jenis sampah itu gitu. Kalau terdapat pelanggaran hanya ditegur saja Pak? Ya bisa bertahap lah, diingatkan gitu. Lebih kedepannya ya harus misalnya ada semacam punishment, panis hukuman yang berat gitu bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam hal membuang sampah gitu kan, seperti itu kedepannya. Nah, itu perlu dibuatkan regulasi khusus gitu kalau berkaitan dengan sanksi yang sifatnya berat kan gitu.